102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya. Dan pendengar, kali ini hadir kembali Anis menemani kalian semuanya di program Lentera Hati, edisi hari Kamis 16 Februari 2023. Dan pendengar, Lentera Hati kali ini kita sudah kedatangan narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Yaitu untuk moderator kita ada Bapak Muhammad Syukur. Untuk narasumber kita hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Su'aib. Selamat pagi Pak Ustadz, Pak Kiai. Selamat pagi. Oke pendengar, untuk tema hari ini adalah kejujuran modal utama dalam kehidupan ya. Nanti kalian bisa bertanya lewat WhatsApp di 0823 33906809. Langsung saja kepada moderator ya untuk tema hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kami dapat bertatap muka, dapat hadir di Radio Suara Sampang ini dalam rangka acara Lentera Hati kerjasama MUI Kabupaten Sampang dengan Radio Suara Sampang, Dinas Kominfo Kabupaten Sampang. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Su'aib dengan tema kejujuran modal utama dalam kehidupan. Nah itulah yang dapat kami sampaikan tema kepada para pemirsa. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan alternatif dengan Radio Suara Sampang, silahkan. Demikian, Assalamualaikum Pak Kiai Muhammad Su'aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Pak Kiai, ini waktu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa Suara Sampang yang saya hormati, mudah-mudahan kita sekalian itu selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sekalian masih diberi barokah umur, diberi barokah kesehatan, diberi barokah rezeki, diberi barokah keluarga, diberi barokah segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali pada acara Lentera Hati pada saat ini yang mengambil judul kejujuran adalah modal utama dalam kehidupan. Apa kok dikatakan modal utama? Jadi kejujuran itu memang modal utama. Jadi kan, ya dalam kehidupan itu beberapa aspek kehidupan. Ya kehidupan di masyarakat, kehidupan di keluarga, kehidupan di tetangga, kehidupan di kantor, kehidupan di bisnis, kehidupan di politik, semuanya itu modal utamanya adalah kejujuran. Kalau orang itu sudah jujur, itu nanti pasti akan mendapat berkah ya. Di mana berada, kapan saja, dalam segala apa saja akan mendapatkan berkah. Sebaliknya kalau tidak ada kejujuran di situ, itu tidak akan membawa keberkahan, tidak akan membawa keselamatan, tidak akan membawa kebahagiaan hidup dan nanti di alam akhirat utamanya. Para pemirsa yang saya hormati, walaupun kata orang kalau terlalu jujur ya nanti kalau kata orang Madura mati nguncur. Tidak apa-apa daripada mati melkot mati nguncur. Dan kalau terlalu jujur kata orang itu tidak akan dapat kebahagiaan, muncul-cucur gelu tale bagiannya cucur gelu. Jadi itu sebenarnya komentar-komentar itu adalah komentar yang tidak benar. Jadi itu sebab banyak itu contoh-contoh improve pelajaran
pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu orang-orang yang orang-orang yang jujur itu dia itu akan menjadi orang yang selamat. Itu contoh yang sangat baik sekali untuk kita contoh dalam kehidupan mulai dari masa Nabi. Jadi ada seorang anak muda yang karena kejujurannya bisa menyelamatkan jiwanya dari kematian. Seharusnya dia mati, dia tidak mati ya karena berkat modal kejujuran. Iya. Jadi satu saat pada waktu ada seorang pemuda yang berkelana di situ. Biasa orang-orang padang pasir itu biasanya suka kelana, jadi kemana-mana. Ya suatu saat karena kepayahan dia itu berhenti dan tidur di bawah pohon. Kemudian tunggangannya itu, jadi untanya itu diikat di batang pohon. Karena namanya binatang yang tidak ngerti, binatang kan tidak ngerti ya, tidak ngerti halal haram begitu. Ada apa itu di depannya dimakan. Itu namanya binatang. Kalau manusia kan masih berpikir. Iya. Ternyata untanya itu makan tanaman, di sekitarnya dimakan oleh unta itu. Tanaman ketahuan sama pemilik ladang itu. Dia diketahuan sama pemilik ladang. Ini saya sudah payah-payah jemur kulit, mandi keringat, nggak taunya tanamannya dimakan unta. Terus unta itu dilempar sama batu oleh yang punya itu, oleh bapak yang punya itu, dilempar sama batu, dia mati. Padahal setelah mati orangnya bangun, pemuda itu bangun. Loh, kalau unta saya mati, itu kan kendaraan saya. Kalau mati ini saya mau kemana ini? Mau jalan, mau meneruskan perjalanan tidak bisa, pulang yang tidak bisa. Ini karena ini kendaraan satu-satunya. Itu terus ketahuan ternyata yang membunuh itu bukan membunuh yang tidak sengaja, itu dilempar. Yang melempar itu ternyata yang punya ladang itu. Dibalas. Yang punya ladang itu dilempar juga sama yang pemuda itu, mati juga. Ya, mati. Karena itu datang anaknya dua. Datang pemuda dua anaknya lihat ayah saya kok mati. Setelah diteliti ternyata dilempar sama batu oleh yang punya unta itu. Langsung dibawa diseret ke pengadilan. Jadi diseret ke pengadilan. Dan telah diproses persidangan, ya, ternyata dia karena kalau hukum Islam itu kan hukum qisas ya. Jadi kalau ya mati harus kubunuh. Setimpal. Ya, misalnya yang tangannya patah ya dipatahkan. Kalau kupingnya dipotong-potong ya dipotong. Karena dia mati, ya harus hukumnya hukum mati juga. Jadi pemuda itu setelah disidang itu diputus, divonis oleh hakim hukum mati. Nah, divonis hukum mati, dia jadi menerima ya. Tidak menerima pun dia harus mati juga. Itu wajib itu dieksekusi. Itu setelah itu mengajukan usulan pemuda tadi, mengajukan Bapak Hakim, saya ada usulan untuk saya kepada Pak Hakim. Saya karena saya sudah ada merupakan keputusan, saya harus dihukum mati, pidana mati ya kayak Sambo kemarin itu. Namun ada usulan, saya ini punya saudara-saudara masih kecil, beberapa saudara masih kecil. Orang tua saya meninggal dunia. Kemudian harta warisan itu karena anak saudara saya masih kecil, jadi yang menyimpan harta warisan itu ya saya. Untuk amannya saya taruh di dalam tanah, ditaruh dalam tanah biar tidak ada orang yang tahu. Nah, karena apabila saya ini langsung dieksekusi, langsung saya mati,
Terus bagaimana harta warisan itu untuk bagi-bagi? Tidak ada yang tahu kecuali saya. Jadi nanti berarti harta warisan ini tidak bisa dibagi ke saudara-saudara saya apabila saya mati. Terus minta kebijaksanaan Bapak Hakim, ini saya minta waktu, mungkin sehari atau 2 hari karena perjalanan jauh. Ini saya akan membagi harta warisan itu kepada adik-adik saya dengan cara saya pulang dulu, nanti saya ambil, kemudian saya bagi-bagikan ke saudara, dan saya akan kembali lagi. Ini para sahabat yang ada di situ itu telah toleh. Apa mungkin pemuda ini kembali lagi? Kalau kembali lagi, pemuda ini jelas nanti mati, dihukum mati. Jangan-jangan nanti ini tidak kembali lagi. Terus ada sahabat Abu Dharin itu, ini kalau ini minta dispensasi untuk pulang dulu, ini untuk harus ada jaminan. Kalau ada jaminan tidak bisa, harus ada jaminan pengganti jiwa. Ternyata para sahabat itu ada yang salah satunya yang siap untuk menjadi jaminan, itu Abu Dhar. Itu sahabat-sahabat itu kaget, kok mau jadi jaminan? Kalau pemuda ini tidak kembali lagi ke pengadilan ini, berarti Abu Dhar ini nanti yang menerima hukuman mati. Ya, kok mau ya? Abu Dhar ini ya, apa itu, hatinya polos ya, karena betul-betul jujur dan polos. Ya tidak apa-apa saya mati, bahwa pemuda tidak kembali. Nah, itu diputus oleh hakim, ya tidak apa, silakan, ini sudah ada jaminan. Setelah sampai di rumah, cerita pemuda yang divonis hukum mati, cerita, adik-adik saudara-saudara saya, ini saya dalam perjalanan saya ada musibah, saya terpaksa, karena dalam keadaan terpaksa saya membunuh seseorang, kemudian saya disidang dan saya dihukum mati, divonis hukum mati. Namun saya masih minta dispensasi untuk bisa kembali mengambil harta-harta warisan ini, akan dibagi-bagikan dulu kepada adik-adik yang masih kecil ini. Nah, itu dibagi-bagi itu harta warisannya, gitu ya, minta izin pamit untuk kembali lagi dan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Setelah sampai di pengadilan, kurang beberapa menit saja, kalau kira-kira 5 menit itu tidak datang, itu langsung yang dihukum mati ya Abu Dhar. Iya. Ternyata datang, kemudian setelah datang terus mau dieksekusi hukum mati, tidak menunggu 10 tahun kan. Kalau hukum di Indonesia ini kan nunggu 10 tahun ya. Hukum mati tapi yang mau dieksekusi nggak 10 tahun. Kalau baik itu tidak jadi. Hukum apa model seperti ini? Kalau perilakunya baik, tidak jadi hukum mati. Bukan hukum mati namanya, maju mundur. Kayak model seperti apa, model seperti hukum apa. Ini itu tegas. Setelah itu pemuda yang 2 tadi, yang orang tuanya itu terbunuh tadi kena lempar batu, itu mengusulkan pada hakim, Bapak Hakim, berkat pemuda ini yang seharusnya nanti sebentar lagi akan dieksekusi mati, maka saya pada Pak Hakim mohon untuk saya mencabut perkara ini. Cabut perkara ini, gugatan saya cabut. Kenapa kalau dicabut? Ya, berkat kejujuran pemuda ini, yang seharusnya ini tidak usah kembali, ini menghilang bisa. Ini masih karena kejujurannya. Karena dasar kejujuran ini, maka saya mencabut gugatan saya, dan ini saya usul untuk dibebaskan. Bebas nih. Atas usulan itu hukum agama, hukum Islam seperti itu. Jadi bebas. Jadi pemuda ini bebas, kemudian ini pulang kembali. Kemudian sahabat-sahabat bertanya. Tanya satu kepada Abu Dhar. Abu Dharin, apa alasan saudara? Kok bisa saudara bisa menjamin saudara jadi jaminan jiwa? Kok mau saudara? Ya, saya mau menjadi jaminan ini karena demi agama. Kalau saya tidak mau, berarti Islam ini jelek, tidak ada toleransi. Oh begitu ya. Jadi saya tak apa-apa saya jadi korban.
Saya demi menjaga agama saya. Kemudian ditanya yang pemuda tadi yang kembali lagi yang tadi divonis hukum mati. Kenapa ditanya, kenapa saudara sudah diberi kesempatan untuk pulang dan bisa menghilang, bisa selama-lamanya tidak kembali ke sini, kenapa saudara masih mau kembali? Padahal saudara sudah terancam jiwanya dihukum mati. Sebentar lagi dieksekusi. Kok mau? Jawabannya sama dengan Buddha. Ini demi agama. Demi menjaga nama agama Islam. Bahwa orang agama Islam dan agama Islam itu nanti harus kesannya itu bagus baik. Jadi karena dasar kejujuran, jadi maka Islam kalau begitu Islam itu ajarannya ajaran kejujuran. Nah ini jadi alasannya ya prinsip alasan tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji. Ya alasannya itu menjaga nama agama. Iya. Baik itu. Jadi ya itulah salah satu hikmah daripada modal kejujuran itu apa? Itu ada nilainya kan, dan nilainya luar biasa. Yang seharusnya itu mati bisa selamat dari kematian gara-gara kejujuran. Banyak dalam riwayat para di bahasa Nabi masa sahabat. Satu saat Umar bin Khattab itu keliling negerinya itu. Ya, kemudian pada satu saat itu hujan, berhenti di sebuah rumah kubu kecil, rumah riwayat kubu kecil orang-orang miskin. Itu hanya ada ibu janda dengan anak perempuan. Itu berdua. Kemudian di situ bincang-bincang. Nah, yang ibunya bilang kepada anaknya, "Nak, kali ini nak, biar banyak untungnya." Ini penjual susu itu. Ibu dan anak berdua ini, ibunya dan anaknya, dua orang ngomong-ngomong. Barangkali ini nanti susunya ditambah air yang agak banyak. Apa maksudnya, Bu? Ya, biar banyak untungnya gitu. Kalau ditambah air kan lebih banyak dapatnya uang. Bu, Ibu tahu sekarang ini rajanya yaitu khalifahnya itu kerang, Bu. Siapa? Umar bin Khattab. Itu kerang, nanti Ibu bisa dihukum. Bisa dihukum atau bisa dipenjara nanti kalau ketahuan itu curang, itu menjual, pedagang curang, bisa dipenjara nanti Ibu. Kamu itu ada saja, nak, katanya ibunya. Kamu tahu ya, raja itu Umar bin Khattab akan ada di istana, kali di sini ada di Jakarta. Masa tahu kita mencampur susu dengan air yang banyak? Kan tidak tahu, Bu. Ibu tahu ya, kalau manusia termasuk Umar bin Khattab, termasuk raja khalifah, memang ada di istana sana. Tapi kan ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya Allah. Allah itu tahu, Bu. Jadi kalau orang yang jujur itu Allah itu tahu. Nah, itu Umar bin Khattab dan sahabat itu nguping di situ, nguping di rumahnya yang gubuk itu. Kok anak ini kok nilai atau tingkat kejujurannya kok luar biasa, kok sangat tinggi ya. Nanti Umar tertarik di situ. Terus langsung pada waktu itu digedor, pintunya digedor oleh Umar bin Khattab, langsung bilang kepada ibunya, "Ibu, sekarang juga bersama putrinya ikut saya." "Ke mana?" "Ayo ikut saya." Ikut. Terus, karena sudah diajak ya mau. Tapi nggak ngerti bahwa itu adalah khalifah, itu adalah raja itu. Diajak ke istana. Ternyata sampai di sana langsung Umar bin Khattab itu melamar anaknya itu. Anaknya yang putri. Iya, putri tadi langsung. "Ibu, saya tadi ada di situ menguping pembicaraan ibu bersama putrinya tadi. Ternyata putrinya ibu ini punya karakter sifat yang luar biasa, kejujurannya. Dengan kejujuran. Oleh karena itu putri ibu saya lamar, akan saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Abdullah bin Umar ini. Abdullah." Itu kita dapat membayangkan di situ. Hal yang tidak masuk akal. Hanya dasarnya kejujuran. Putra raja dikawinkan dengan putri seorang penjual warung, ya, seorang warung penjual susu. Dari mana itu? Apa itu? Tidak seimbang. Seimbang. Anaknya raja dikawinkan dengan
anak uang warung penjual susu. Gara-gara kejujuran itu. Jadi itu satu contoh yang sangat besar sekali kejujuran. Kalau di apa? Ya. Ini juga Umar bin Khattab itu dalam riwayat yang lain itu pernah bertemu di keliling-keliling negerinya itu bertemu dengan seorang pengembala kambing. Kambingnya ribu-ribuan. Terus didatangi oleh Umar bin Khattab. Pak, kok kambingnya banyak? Oh iya Tuan. Ya banyak Tuan, tapi bukan milik saya Tuan. Lah milik siapa? Juragan saya. Kan kalau kambingnya kok sampai ribuan ini. Barangkali boleh ya saya beli satu aja. Enggak bisa Tuan, itu bukan milik saya. Saya tidak punya hak untuk menjual. Enggak apa-apa Pak. Kalau hanya satu, orang kambingnya ribuan. Enggak ketahuan. Enggak ketahuan ya. Siapa yang punya ini? Juragan saya ada di sana. Ya apalagi juragannya enggak tahu, apalagi ini kambingnya ribuan. Ini barangkali kalau hanya satu kan enggak kelihatan kan. Tapi tidak bisa Tuan. Walaupun juragan saya tidak tahu, tapi ada yang tahu Tuan. Siapa yang tahu? Yaitu Allah kan. Allah tahu Tuan bahwa saya itu curang, saya itu korupsi ya. Korupsi kambing dijual satu. Jadi ini kalau gitu tidak mau dia, saya tidak punya hak Tuan. Tidak punya hak, malah saya ini sebagai budak Tuan. Saya budak, saya ditugasi untuk ngembala kambing ini. Tidak apa-apa. Mari saya ingin ikut ke juraganmu. Saya mau beli kambing ke juraganmu saja. Ya silakan Tuan. Ya mari bersama. Jadi bersama yang budak pengembala kambing itu, kemudian Umar bin Khattab bersama para sahabat yang ada di situ langsung tanya sampai nyampe di rumahnya yang juragan itu, Pak Juragan, ini budak sampai, iya ini budak saya. Berapa dulu yang beli budaknya? Budak ini harganya lebih mahal dari mobil. Itu orang itu manusia yang dijual belikan, ya harganya lebih besar dari mobil. Berapa harganya dulu? Dikasih tahu harganya ini sekian. Tidak apa-apa, saya beli. Loh kok mau dibeli ya? Apa ini sebagai hadiah? Hadiah apa Tuan? Hadiah budak Tuan ini adalah orang yang jujur. Jadi saya beri hadiah, saya tebus dan saya sekarang merdekakan. Iya, itu nurnya luar biasa. Coba kali bandingkan kemarin yang ribut itu di Jakarta Selatan kemarin sidang ribut itu. Ribut kemarin, paling ribut yang sidang kemarin. Kenapa? Tuntutan jaksa itu 12 tahun kan? Tuntutan jaksa 12 tahun, nggak tahunya divonis 1,5 tahun, dipotong tahanan sudah habis itu. Apalagi menjalani 2/3, itu aturan kan begitu, 2/3 sudah bebas. Itu kan kemarin ramai luar biasa. Apa itu ini? Itu punya nilai besar itu, mengandung nilai pelajaran yang sangat besar. Diulang-ulang kemarin itu. Mengapa kok hanya tuntutnya 1,5 tahun, dipotong tahanan hampir habis? Barangkali aneh Pak. Ada yang nanya. Oke. Ya, Sebelum closing ya, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Kiai, saya Miftah di Imam Ghazali. Ingin bertanya Pak Kiai, jika kita jujur tapi menyakiti orang lain bagaimana? Misal orang bilang bahwa kita jelek atau kita dihina orang di depan umum, seperti menghina bahwa kita tidak bisa bekerja. Nah, terima kasih. Jadi di sini ada persimpangan antara kejujuran dan ada yang menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini tergantung kepada berat ringannya ya. Berat ringannya kesinggungan itu seperti apa, berat ringannya kejujuran seperti apa. Jadi kalau memang lebih beratnya kejujuran, ya ngambil kejujuran. Kalau lebih ringannya ada perasaan orang, jadi misalnya kan ada yang boleh kejujuran itu bisa dilakukan, tidak jujur itu boleh, tapi ada dalam beberapa hal. Ini contoh saja, misalnya ada orang yang dikejar orang, ada seseorang dikejar oleh seorang mau dibunuh. Kemudian itu tanya, Pak, Mas, ini tadi ada orang ke sini ya? Apa Pak? Maksudnya apa? Ya orang sini, ini saya nanti saya akan pukul atau apalagi saya bunuh nih. Mana ada?
Saya tidak pernah lihat. Padahal itu padahal tahu ya. Tahu bahwa orang itu di sini, tapi sembunyi. Nah, tapi itu boleh tidak jujur itu. Boleh tidak jujur. Dalam satu hal yang dalam satu hal, maka dipertimbangkan apa masalahnya. Itu jadi boleh itu tidak jujur, itu boleh dan betul. Atau dalam peperangan. Dalam peperangan itu boleh tidak jujur. Kalau peperangan jujur ya kalah. Jadi boleh itu kata Nabi itu dalam peperangan itu boleh tidak jujur. Jadi kalau jujur dalam peperangan itu ya di dalam beberapa hal memang boleh. Misalnya juga tak jujur pada istri ya. Contoh itu dari Nabi yang ingin memberikan memberikan kesenangan kepada istri, misalnya dalam satu hal, contoh istrinya dibelikan baju bagus sekali, harganya 1 juta. Kemudian agar mendapatkan itu simpati dari istri, Mas, itu berapa harga baju yang dikasihkan aku ini? Apa hanya 300? Padahal 1 juta. 1 juta. Ya, kalau dibilang 1 juta malah istrinya. Kalau terang-terangan, kalau jujur ya, mau uang 1 juta dibuat belanja itu bisa 1 minggu, bisa masih ada deh. Nah, makanya boleh itu tidak jujur. Itu tentu menyenangkan hati istrinya. Istri. Ya. Masih ada lagi? Berarti sudah ya. Oh. Berarti ya kadang-kadang boleh tidak jujur juga ya Iya, Pak. boleh Ya. tidak. Oke, mungkin sampai di sini dulu Pak ya, karena tadi waktunya singkat. Mungkin untuk hari ini mungkin bisa kesimpulan dulu disampaikan. Terima kasih. Karena waktunya itu sangat mepet sekali. Jadi yang sebetulnya ini pembahasan ini bisa panjang lebar dan luas. Ini karena ini modal utama kehidupan. Jadi ya modal kehidupan baik di mana saja. Jadi itu kalau misalnya ada orang berkata itu kok orangnya tidak jujur, kok bisa itu jadi ini jadi itu, ya itu jadi ini malah kok karirnya itu menanjak terus. Padahal orangnya tidak jujur. Jangan dilihat sesaat, sepintas. Lihat perjalanannya di dalam karirnya itu. Awalnya memang menanjak, tapi lihat akhirnya. Suatu ketika. Iya, suatu ketika nanti setelah saatnya itu sudah ketahuan bahwa ketidakjujuran itu habis semua karirnya itu. Itu banyak contoh-contohnya itu di pemerintahan itu banyak seperti itu. Jadi menanjak cepat ya. Jadi apa artinya? Itu pakai ilmunya teh botol. Orang itu apapun makanannya, minumnya teh botol. Siapapun bupatinya, pasti dia itu dapat angin segar. Artinya itu apa? Itu yang kata Garut orang-orang penjilat. Jadi karena di birokrasi biasa orang menjilat itu seperti itu. Ganti bupati menjilat, gitu bupati jilat. Ke atas dia itu menjilat, ke bawah dia menginjak, ke samping dia itu menyikut. Ya tergantung. Ke samping disikut teman-temannya, tergantung. Ke bawah, di bawah diinjak, kalau ke atas itu menjilat. Tergantung pribadinya. Iya, nanti coba lihat nanti perjalanan karirnya di dalam jabatannya itu akan bawa berkah, akan bawa keselamatan. Malah pensiunnya malah selalayokom, tak boleh pensiun. Oke. Ya sudah. Terima kasih. Contoh kecil Ya. Demikian, mohon maaf karena ini waktunya sangat sempit. Jadi itulah barangkali dapat bawa manfaat dari saya pribadi, dari semua orang, terutama pada orang-orang yang sebagai ASN di aparatur sipil, ASN aparatur sipil. Jadi mudah-mudahan itu bawa manfaat walaupun sedikit ini, tapi merupakan mutiara ya. Ini mutiara yang bisa itu dipakai di dalam segala hal dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampah yang berbahagia. Itulah tadi acara Lentar Hari kita. Mudah-mudahan kita untuk modal kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Manakala kami selaku moderator ada hal yang kurang berkenan, salah kata mohon maaf yang sebesarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan